Tenang, Ziva. Pria kecan buta yang aneh itu aku bantu membereskannya. Aku akan mencari perusahaan e-commerce untuk bekerja dulu, mengenal pasar domestik, lalu buat rencana investasi. Dasar mesum, jauhi istriku. Sudah punya istri berada kecan buta. Kamu siapa? Ku siapa tidak penting. Tuhan tidak memberimu pelajaran, biar aku yang beri. Adik Ziva, kenapa kamu belum datang? Aku sudah menunggumu dari tadi. Sialan, salah orang. Itu, maaf. Meskipun platform sudah dibuat, tapi kita masih butuh anggaran 500 miliar di tahap awal. Aku sudah buat beberapa janji dengan perusahaan investasi. Halo, aku datang untuk wawancara. Kalian berdua saling kenal ya? Lebih dari sekedar kenal. Aduh, itu aku tidak bermaksud menyiram air padamu, maafkan aku. Itu kamu mau wawancara kan? Lulus gelar master Universitas Cambridge, setengah tahun masuk dunia kerja. Membantu platform perdagangan luar negeri Eropa, dan membuat pertumbuhan omset 15%. Selamat ya, kamu diterima. Begitu cepat, takutnya orang ini pembohong. Maaf Bu Raisa, Pak Ciko menyampaikan begitu pada kami. Maaf, saya tidak bisa berinvestasi untuk kalian. Maaf Bu Raisa, kerjasama kami dengan Pak Haris masih berjalan. Jadi... Tidak kusangka, mantan suamimu begitu kejam. Gaya dia menakutkan, selalu seperti itu. Kalian ini tidak ada yang mau berinvestasi kan? Proyek apa sih? Sangat misterius, bahkan aku tidak diberitahu. Buat apa memberitahumu? Emang kamu punya akses lain? Meremehkan aku ya? Aku dengar Noah Group sudah mendirikan cabang di sini. Baru-baru ini ada pertemuan penawaran investasi. Maksudmu salah satu perusahaan modal pentura terkemuka di Eropa itu, Grup Noah? Ayo, aku percaya proyek kita pasti akan dipilih. Minta maaf, kami sudah bekerja sama dengan Grup Suharta. Mereka juga punya proyek platform e-commerce lintas negara. Grup Suharta? Sama-sama melakukan bisnis perdagangan luar negeri bisa lah kalau proyek sama. Benar kan, adik kedua? Adik kedua? Apa kamu yang memberitahu mereka tentang proyek kita itu? Tapi kami tak pernah mengatakan apapun. Seingatku di hari konferensi bisnis itu, sepertinya dia juga hadir. Mencuri proyek memang benar-benar trik yang biasa digunakan Grup Suharta ya. Berbisnis kan memang menghalalkan cara apapun. Studi di luar negeri selama beberapa tahun. Masa tidak mengerti hal ini? Menurutku kamu ini terlalu banyak belajar jadi bodoh. Dasar bajingan, tidak mengenal orang, tapi aku percaya dengan kemampuan Kevin. Dalam waktu singkat juga dapat menginjak kalian, Grup Suharta. Kamu? Apa gunanya cuma pandai bicara? Investasinya kan milik kami. Tidak ada kesempatan sama sekali sekarang. Tidak apa-apa, palingan aku akan jual rumahku. Belum sampai ke titik itulah. Mr. K, ketua Noah Group, baru-baru ini datang ke negara kita. Kalau bisa bertemu dengannya dan menunjukkan esensi yang tidak dimiliki oleh Grup Suharta, ada kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Aku pernah dengar tentang dia, sangat sulit buat janji dengannya. Aku tahu nomor plat mobilnya. Nanti kita tunggu saja dia. Bisa diandalkan juga ya kamu ini. Kalau proyek ini berhasil, kamu melawan kerabat dengan kebenaran. Kita udah lama di sini, kenapa orangnya belum datang juga? Bos besar biasanya jarang datang ke perusahaan, bersabarlah. Datang. Iya, Mr. K. Hei, kalian mau apa? Bisakah Bapak memberi saya waktu 5 menit untuk menjelaskan proyek e-commerce kami? Kami percaya bisa menjadi raksasa industri terbesar di negara ini. Tunggu, aku beri kalian waktu 10 menit. Gimana? Masuklah. Mr. K bilang memberi kalian waktu 10 menit. Wah! Saya K, objek investasi platform e-commerce lintas negara. Diganti jadi perusahaan. Mentari. Wah! Itu... Yeay! Apa kalian mengerti bahasa Spanyol? Kami tidak mengerti, tapi dia mengerti. Ini adalah penerjemah Flytek. Pengenalan bahasanya bisa otomatis, Bapak bisa mengatur dengan bebas. Apa? Tidak jadi berinvestasi. Halo? Oh iya, aku dengar si Kevin membawa mereka langsung menemui Mr. K. Menggagalkan kita. Dasar pengkhianat. Benar-benar tidak memberikan investasi ke Grup Suharta, kah? Bagaimanapun itu kan keluargamu. Aku pergi ke Eropa untuk memulai bisnis. Karena mereka tidak ingin melihatku. Kembalinya aku kali ini bermaksud untuk memperbaiki hubungan. Tidak kusangka mereka masih bersikap begitu. Sebaliknya, Mentari dan yang lain, aku rasa kemampuan mereka bisa membawa kejutan yang lebih besar untukku. Baiklah, Mr. K. Mentari, ini Ami anak magang yang baru lulus. Kamu bimbing ya? Oke. Ami, kita ada acara sambutan sore ini. Kamu ikut bersamaku menyiapkannya. Itu baru datang. Bisa nggak biarkan aku penyesuaian dulu? Oke. Ini mejamu. Sayang, aku wawancara untuk kerjaan bisnis. Malah disuruh kerjaan yang nggak jelas. Menurutmu kelewatan nggak sih? Ami, kamu mulai dari dasar dulu ya. Terjemahkan dokumen ini. Banyak sekali. Semua bahasa Jerman pula. Saat wawancara tidak dibilang harus bisa bahasa Jerman. Biar aku saja.
Menurutku bisa bangun gudang luar negeri di Eropa dan di Amerika untuk mengatasi masalah pengiriman. Setuju. Eropa dan Amerika memiliki FBA. Kita juga harus membangun gedung luar negeri di sana. Ini bagus, saya bertanggung jawab implementasinya. Saya operasionalnya. Saya malam ini mau makan apa? Aku akan menjemputmu. Siapa yang menyuruhmu main ponsel saat rapat? Kalau tidak mau bekerja, pergi aja dari sini. Tidak mau makanan Chinese, enak. Makanan ala Prancis saja. Gimana? Capek nggak? Jangan dibahas deh. Perusahaan sedang membuat persiapan membangun gudang di luar negeri. Banyak kerjaan, capek banget. Gini saya. Kamu tolong bantu aku. Mentari, kalau ada dokumen yang perlu diterjemahkan, silakannya padaku. Oke, Mentari, sebelumnya karena aku nggak mengerti bahasa Jerman, makanya minta Kevin untuk mengurus dokumen. Aku juga nggak mengerti apa tadi. Istilah teknis seperti FBA, makanya nggak nyambung. Aku mengerti. Kebetulan ada dokumen bahasa Jerman di sini. Kamu terjemahkanlah. Oke. Kedepannya kalau ada yang nggak mengerti, tanyakan saja kapanpun. Oke. Gawat, Mentari. Gudang luar negeri di Belgia disewa oleh perusahaan saingan. Kenapa malah di saat seperti ini? Lalu lintas pengguna platform sedang meningkat. Jika omset melebihi ekspektasi lalu tidak ada gudang luar negeri, kemungkinan baik pelanggan yang akan membatalkan pesanan. Mari kita rapat dulu. Mr. K, kami akan memindahkan lokasi gudang di Jerman sesegera mungkin. Sebenarnya ini adalah masalah yang sangat mendesak. Tapi aku masih ada kekhawatiran lain. Apakah produk kamu memenuhi keinginan pengguna Eropa? Yang ini tenang saja, meskipun ada banyak perusahaan teknologi tinggi yang memproduksi barang bermerek dan dikirim ke luar negeri, produk kami telah lama menjadi produk utama di dunia. Oke, aku juga akan mengatur seseorang untuk membantu kamu memilih lokasi yang tepat untuk gudang pengiriman dan membangun gedung luar negeri yang baru. Kenapa mereka bisa begitu cepat membangun gedung luar negeri lagi? Aku juga tidak tahu, sayang. Mereka bertiga sama sekali tidak mengatakannya padaku. Sampah, apa gunanya aku pacaran denganmu? Kita putus saja. Halo. Bu Mentari, Bu Raisa, Bu Ziva, kalian dengarkan penjelasanku. Aku sudah lama menyadari ada yang salah denganmu. Pacarmu yang hari itu menjemputmu dia orang yang bertanggung jawab atas perusahaan saingan kita. Kan bisa langsung tahu dengan memeriksa CCTV di lantai bawah. Kamu tunjukkan yang terbaik dulu, bekerja keras untuk mendapatkan proyek gedung luar negeri, lalu beritahu aku isi di dalamnya. Itu kan tidak baik. Tidak apa-apa, kamu hanya mengirim aku lokasi dan informasi gedung luar negeri itu. Dan aku harus promosikan dan naik gaji baru. Bisa menikahimu lebih tepat kan? Baiklah. Meskipun begitu, palingan pecat saja aku. Pecat. Kamu itu terlalu naif ya. Tidak punya otak dan pemula di dunia kerja adalah dua hal yang berbeda. Kamu terlibat dalam kejahatan komersial. Maafkan aku sudah telepon polisi.